wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berada di kajian kita di kitab Nasaih Ad-Diniyah, dan seperti biasanya sebelum kita mulai kita akan baca bersama-sama niat belajar dengan harapan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan karena pembahasannya mengenai perzinaan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmunya menjadi penghalang kita dari melakukan perbuatan dosa besar zina dan juga yang mendekatinya, serta menjadi penghalang bagi seluruh keluarga kita dari perzinaan dan dari apa-apa yang mendekati perzinaan. Kita baca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wal nafa wal intifa' wal muzakkara wal tadhkir wal ifadah wal istifadah wal nizaa' tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a al-huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah al-lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallim min jami'il anbiya wal mursalin wa qur'an ajma'in. Wa khususan sayyidina Muhajirin Muhammad bin Isa Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus Fakhril Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usuli mafruḍ wa sahib Ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ثم إلى الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين علماء عاملين الفقهاء المحدثين والقرآن مفسرين سادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada annahu ya'ti ala ahli al-mawqif rihun muntinah tu'di kulla barrin wa fajirin ghayat al-adha fayuqalu lahum hadhihi raihatu furujiz zina. Na'udzubillah. Berkata Imamul Haddad dalam kitab Nasaih Ad-Diniyahnya, masih di bab mengenai zina, beliau mengatakan wa warada qala radhiyallahu ta'ala anhu wardah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa warada, dan datang keterangan bahwasanya ya'ti datang ala ahlil mauqif kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar di hari akhirat nanti, rihun muntinah, bau yang sangat busuk, tu'di kulla barrin, bau busuk tersebut mengganggu kepada semua orang yang berada di padang mahsyar, baik itu barrin orang baik, wa fajirin ataupun orang fajir, orang fasik, orang yang enggak baik. Di akhirat nanti bau tersebut akan mengganggu siapapun yang sedang berada di padang mahsyar itu. Ghayatul adha, dengan gangguan yang sangat mengganggu, dengan gangguan yang sangat besar, sangat parah. Fayuqalu lahum, kemudian disampaikan kepada mereka bau busuk itu berasal dari mana. Hadhihi raihat furujuzuna, ini adalah bau dari farji orang yang berzina. Na'udzubillah. Wa fil hadis sahih, dan disebutkan dalam hadis sahih
annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a az-zuna waz-zawani fi mithli at-tannur, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi wasallam melihat para pezina dan laki-laki yang berzina fi mithli at-tannur, pada semacam tanur. Tanur itu tempat masak, kayak kompornya orang Arab tuh, kayak tong. Itu tanur namanya. Yatihim lahabun nar min asfali, datang kepada mereka lahapan api min asfali, dari arah bawahnya. Fayasihun, membuat mereka semuanya berteriak. Jadi mereka ditaruh di kayak tong panas, di bawahnya ada api yang menyambar sampai mereka kemudian berteriak-teriak. Fayasihun, mereka kemudian berteriak. Wayartafi'un, dan mereka mengeraskan teriakannya. Wadzalika min anwa' ta'dzibillah iyyahum fil barzah, dan ini adalah salah satu dari jenis-jenis siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada para pezina fil barzah, di alam barzah. Jadi bukan di akhirat ini ya, di alam barzah. Mana alam barzah? Alam kubur. Di alam kubur kayak begitu, di padang mahsyar kayak begitu, di neraka apalagi. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa andai dosanya udah terampuni, dengan banyaknya sudah disiksa gitu ya, udah habis nih, selesai, dan karena mereka matinya bawa iman, jadi masuk surga, akan menjadi orang yang masuk surga dengan menundukkan kepala. Tidak ada orang masuk surga dengan menundukkan kepala illa ashabuz zina, kecuali orang yang berzina. Sampai masuk surga aja tetap bawa aib, teman-teman sekalian. Sampai masuk surga aja tetap bawa celak, tetap bawa rasa malu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah Ta'ala fi dzikri ihlaki qaumi Lut, dan Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai pengadaban atau penghancuran kaumnya Nabi Lut. Hina amilu bil fahisyah, ketika mereka mengerjakan sesuatu yang menjijikkan, yaitu pekerjaan luti, LGBT sekarang ya. Wa asarru 'alaiha, dan mereka berketerusan mengerjakan pekerjaan tersebut. Allah cerita tentang siksanya di dunia nih, belum akhirat. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, ketika telah datang keputusan kami untuk menyiksa mereka, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami menjadikan bumi yang di bawah menjadi di atas mereka, digulung sama tanah, digulung sama bumi. Jadi sekalian, yang kemarin aja di Palu kayak gitu nyereminnya. Teman saya cerita, dia turun dari, dia punya pondok pesantren di atas gunung. Dia turun lari, dan itu dia noleh ke belakang, tanahnya udah retak. Dia bilang, ya Allah, nggak bisa ngebayangin ada kepanikan kayak begitu sebelum datang kiamat. Saya kayak udah kiamat gitu, dia bilang. Dia lari noleh ke belakang, udah pecah tanahnya. Dia lari lagi, noleh lagi ke belakang, pecah tanahnya. Ya Allah, serem benar. Ini Allah cerita ketika menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Kata Allah, kami jadikan bumi yang semula di bawah mereka menjadi di atas mereka, digulung sama tanah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud, dan kami turunkan hujan api dari arah langit, min sijil, api tersebut hujan batu min sijilin, dari neraka sijil, mandud, yang sudah dipanaskan. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ini adalah merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian bukanlah hal yang jauh bagi orang-orang yang zalim. Ngeri ya, sesuatu hal yang
menjijikkan seperti itu dengan adab seperti itu. Kenapa Allah bikin sampai adabnya ngeri banget gitu? Dunia ngeri, di kuburan ngeri gitu kan, di akhirat ngeri. Karena orang dunia menjadikan zina sebagai sesuatu yang indah. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Orang menjadikan zina itu sebagai sesuatu yang indah gitu. Kayaknya tuh kan kayak yang naksir, iya kan ya? Kayak yang bermula dari pandangan mata, kemudian mulai tuh kebayang-bayang, mulai tuh akhirnya kemudian sering berhubungan, sering teleponan. Kayaknya hati hangat, kayaknya menyenangkan, kayaknya sesuatu hal yang indah gitu loh. Belum lagi kalau kita dengar lagu-lagu orang-orang zaman-zaman sekarang, kan begitu kan? Urus-urusannya kan urusan-urusan percintaan gitu. Zina dianggap sebagai sesuatu yang indah karena dimulai dari sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang indah, yaitu adanya cinta. Ini yang mesti terus-terusan kita ingat-ingatkan sama anak-anak kita. Saya sih nggak khawatir sama ibu-ibu yang ada di pengajian sini. Kelihatannya juga udah pada tua. Iya, yang belum tua, yang masih muda juga saya nggak khawatir. Insya Allah, mudah-mudahan takwa menjadi penghalangmu dari mengerjakan perbuatan dosa. Karena ilmu ini kan cahaya. Cahaya esok atau lusa akan mencegahmu dari mengerjakan dosa-dosa besar. Insya Allah. Saya yakin itu. Kumpul sama orang baik-baik, masa sih nggak baik-baik juga? Betul nggak? Iya benar. Cuman masalahnya yang saya khawatirkan anak-anakmu tuh, yang saya khawatirkan adik-adikmu tuh, yang saya khawatirkan keluargamu, bahkan bu yang sudah nenek-nenek nih, yang saya khawatirkan cucu-cucumu. Ya Allah, zaman ke depan bukan jadi tambah mudah. Zaman ke depan jagain orang bukan jadi tambah gampang, tambah semakin susah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, buka TV yang namanya acara-acaranya perempuan-perempuan seksi, kan begitu ya? Pakaian-pakaian yang kayak begituan. Belum lagi kayaknya tuh ya, dulu tuh yang namanya orang pacaran tuh orang-orang di kantor tuh. Habis itu turun ke anak-anak kuliahan, film-film tentang pacaran. Lama-lama turun lagi ke anak-anak SMA, kan begitu? Habis itu turun lagi anak-anak SMP. Sekarang SD itu loh. TK katanya ini. Saya belum ngikutin nih kalau yang TK. TK udah mulai juga. Ya Allah, ya Allah. Serem benar. Pernah saya lihat di media sosial ada screenshot dari anak SD ke temennya. Ngomongnya kayak gini, jagain hati Abi ya sayang. Ini segala manggilnya Abi Umi gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri bener. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan selamatin. Mudah-mudahan diselamatin. Sampai selain doa tuh udah apa gitu ya, ikhtiar yang benar-benar bisa. Kita nggak bolehin keluar rumah, nggak mungkin. Kita mau nggak kasih handphone misalnya di saat dia umur SMP SMA, malah kita khawatir nantinya akhirnya malah justru jadi kayak per-peran, diteken, begitu dilepas mental gitu. Oke, diapain nih? Dididik. Seberapa mampu juga kita ngedidik di tengah arus
yang bertentangan yang begitu kuatnya di luaran sana. Udah, gimana disekolahin? Sekolahnya malah ngajarin yang begitu, teman-teman saya sekalian. Ya Allah, sampai saya pernah dengar keluhan dari seorang guru di sekolah boarding school, Islamic boarding school. Dia kepala sekolahnya. Dia bilang, kita nih ustazah berusaha setengah mati biar bikin anak-anak itu jangan sampai pacaran. Udah benar-benar kita ajarin bahayanya ininya segala macam, sampai kita kasih hukuman. Ketahuan pacaran, hukumannya dikeluarin dari sekolah, nggak pakai basa-basi, nggak pakai ini deh, toleransi. Dia bilang, ada ibunya yang datang ke sekolah. Ibunya ngomong kayak begini, Bu guru, saya khawatir loh sama anak saya. Kenapa? Saya bilang, dia tuh umurnya sekarang ini udah 17 tahun, tapi masa dia belum punya pacar? Gimana coba ustazah? Kita setengah mati bikin anak-anaknya biar jangan pacaran, orang tuanya malah nyuruh gitu anak-anaknya. Masa sih nak, kamu belum punya pacar nak? Ya ampun, kamu gak laku gitu nak. Mama aja udah pacaran lagi zaman umur berapa nak? Ya Allah. Dan Bu, zaman ibu kecil dulu kalau pacaran ngapain coba? Zaman sekarang ngeri. Zaman sekarang tuh orang pacaran check in hotel. Kalau udah kayak begitu, ya ampun, mau percaya sama setan yang menjadi ketiganya? Kan nggak berduaan orang laki-laki dengan perempuan, kecuali yang ketiganya adalah setan. Seram teman-teman sekalian. Saya ada baca satu cerita kisah nyata dari negeri yang lain sih ya, tapi bukan di negeri yang bebas kayak Amerika atau apa gitu, Muslim bahkan. Jadi ceritanya gini, ada sepasang suami istri tinggal di kota. Si suami ini punya adik, suaminya punya adik, adiknya mau lanjut kuliah di kota, mereka asalnya orang desa gitu ya. Jadi ceritanya nih, si adik nih kemudian mau kuliah di kota. Dia pikir daripada dia ngekos, daripada dia tinggal tempat lain gak jelas, mendingan tinggal sama abangnya dong, laki-laki nih ya. Jadi si yang suami nih, si abang nih, yang juga adalah seorang suami, ditelepon sama orang tuanya, sama abah ibunya dia, dibilangin, kesian tuh adek kamu tuh, dia mau kuliah, udah diterima di kota, udah tinggal sama kamu aja, daripada dia susah-susah nanti ini lagi itu lagi. Akhirnya dia bilang, ya udah deh mah, nggak apa-apa, silakan. Dia ngomong sama istrinya, gimana? Menurut istrinya, jangan dong bang, gitu kan namanya menghindar dari fitnah gini gitu. Udahlah saya ini kok, gitu kan, daripada biaya lagi nanti kalau nyari kos-kosan, belum tentu juga, kesian orang tua saya juga, kesian adik saya juga, udah nggak apa-apa ya. Akhirnya nggak apa-apa, tinggallah mereka bersama-sama bertahun-tahun sampai udah S1 selesai, S2 pula di sana. Teman-teman saya sekalian, punya anak dua nih, suami istri nih. Satu hari si suami ini kisah nyata nih ya, dia nih si suami nih satu hari diminta tolongin sama istrinya buat beliin susu anaknya gitu ya. Jadi di jalan, udah malam-malam tuh di jalan, subhanallah pas dia lagi nyebrang tabrakan sama orang, ketabrak mobil gitu kan. Dia kemudian pingsan, dibawa sama si yang nabrak ini. Yang nabrak ini ternyata adalah seorang dokter gitu kan. Ditaruhkanlah dia di rumah sakit ini apa, habis itu sembuhin, pulang dia, udah nggak ada masalah. Beberapa hari kemudian dia ditelepon lagi sama orang yang nabrak itu. Dia bilang, saya harus ketemu sama bapak gitu kan. Ketemuanlah mereka gitu kan. Pak, saya minta maaf kemarin atas kejadian kemarin gini gitu segala macam gitu. Oh iya, cuman saya penasaran banget, maafkan saya kalau sepertinya terdengar lancang. Dia bilang, kenapa? Saya waktu itu ngelihat bapak itu bawa botol susu. Itu buat siapa? Buat anak saya, dia bilang. Anak bapak beneran? Iya, anak saya. Kenapa soalnya Pak?
Dia bilang karena kemarin kan bapak sempat terluka ini apa, kurangan darah kan harus transfusi itu. Bapak itu di darah bapak itu ada satu penyakit, dan penyakit itu dikasih tahu penyakitnya apa gitu kan, saya nggak terlalu ingat. Tapi penyakit itu tidak memungkinkan bapak untuk punya anak. Penyakit itu membuat bapak mandul. Bapak nggak mungkin, ada kelainan di genetik bapak, maksudnya di darah bapak itu, bapak nggak mungkin punya anak. Kaget setengah mati punya anak 2. Teman-teman sekalian, diperiksain DNA. Memang udah penasaran banget. Ternyata anak itu anak adiknya. Anak adiknya. Karena kan katanya orang Jawa, apa namanya? Ya itulah. Saya jangan suruh bawain pepatah Jawa. Nggak apal-apal. Apa Kak? Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Enak banget ya saya nyebutnya. Jadi adanya rasa cinta disebabkan karena kebiasaan. Sering ketemu, suami kerja di luar, di rumah berduaan, anak ipar teman-teman sedikit sekalian. Tapi sabda Nabi Muhammad selalu benar, enggak berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Udah kayak begitu gimana coba? Makanya udah lebih baik apa-apaan hati-hati, jagain. Sebab-sebab terjadinya fitnah hindarin. Jangan percaya sama diri sendiri. Saya orang bertakwa, nggak bakalan kenapa-napa. Siapa bilang? Setan sangat profesional mengganggu hamba-hambanya. Satu hari saya ditelepon sama seorang perempuan. Dia bilang, Ustazah, saya takut Ustazah. Saya berani cerita ini karena saya bahkan nggak tahu siapa dia, gitu ya. Saya nggak tahu orang ini siapa. Dan jadinya bukan buka aib, saya cuman mau inti ceritanya tuh ada pembelajaran buat kita sekalian, teman-teman saya sekalian. Dia bilang dia ini punya suami selingkuh. Dia capek ngadepinnya gitu, suaminya udah selingkuh mulu gitu. Dia sampai berasa kesepian, kayak nikah tapi kayak nggak punya suami. Dalam status pernikahan tapi selalu ditinggal sama suaminya kayak dia ngerasanya suaminya nggak cinta sama dia, kalaupun ketemu juga berantem mulu gini gitu segala macem. Dia punya anak perempuan, anaknya ini kemudian punya guru ngaji. Ada seorang anak pesantren, lulusan pesantren, datang ke rumah dia buat ngajar ngaji. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, entah keberapa kali gitu kan. Lama-lama kan jadi tambah deket, saling tegur, sapa. Satu hari mungkin ngelihat dia matanya sembab, dia nanya, kenapa Bu? Dia cerita. Lama-lama jadi tempat curhat. Lama-lama itu dia setan. Si perempuan ini berjilbab, biasa hadir majelis, bukan orang nggak soleh, perempuan solehah. Laki-laki ini guru ngaji, lulusan pesantren, orang soleh, teman-teman saya sekalian. Yang nggak soleh, setan. Yang ketiganya itu loh, kamu jangan bawa dia masuk. Jangan bawa dia masuk si setan ini. Makanya saya selalu bilang sama ponakan-ponakan, saya percaya sama kamu. Saya nggak percaya sama setan. Saya nggak percaya sama orang-orang di luaran sana yang entah apa yang mereka masukkan dalam pikiran-pikiran mereka. Kita percaya sama suami kita nggak percaya sama setan. Gitu kan. Dan teman-teman sekalian, saya percaya kepadamu. Kamu orang majelis, saya percaya. Tapi saya nggak percaya sama setan. Kalau kamu biarkan dia menguasai kehidupanmu. Makanya kalau ada adik-adik nih yang belum pada nikah, terus punya pacar, nggak ada baik-baiknya, nggak ada bagus-bagusnya. Meskipun laki-laki itu soleh sekalipun, saya tahu kamu solehah, laki-laki itu soleh, yang nggak soleh
Dah. Tuh. Setan nggak ada yang soleh, setan. Setan ini punya pengalaman kerja ribuan tahun. Nggak mati, nggak berhenti, nggak pernah putus asa. Ganggu kamu nggak pernah putus asa. Nggak berhasil dari sini masuk dari sini, nggak berhasil dari sini masuk dari sini. Aduh ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatin gitu. Amin ya Rabbal. Oh, nggak apa-apa kok, cuman pacaran gitu-gitu aja kok, usah ada pacaran syar'i. udah. Nggak pakai ada pacaran syar'i, nggak ada ceritanya. Sama aja kayak saya memakan babi tapi halal. Nggak ada ceritanya babi halal. Gimana ceritanya babi halal? Babinya disunat. Babinya matinya syahid. Nggak mau babinya apa juga ya, namanya babi haram. Ini namanya pacaran, teman-teman saya sekalian, udah haram. Ustazah saya nggak pacaran, saya ta'aruf. Apa tuh ta'aruf? Ta'aruf Ustazah, PDKT mau nikah gitu Ustazah. Serius sekalian, dalam urusan pernikahan itu ya, dalam urusan pernikahan nggak diperlukan adanya jalan bareng, ketemuan, ngobrol-ngobrol sebagai awal dari pernikahan, nggak ada. Wah Ustazah kalau kayak gitu kayak beli kucing dalam karung. Enggak gitu juga ya. Boleh ngelihat, apa yang boleh dilihat? Muka sama tangan doang. Muka biar tahu mukanya, kan gitu ya, karena kan kita mau ngadepin muka dia kan, bukan sebulan 2 bulan, kan seminggu 2 minggu. Kita harapkan ngadepin muka dia seumur hidup. Nah kamu mesti lihat dulu, sanggup gak nih ngadepin mukanya seumur hidup nih orang ini, gitu loh. Kemudian boleh lihat tangannya, karena tuh katanya tangan menunjukkan kulitnya dia, kulit sebadan. Segitu doang yang dibolehin, tanpa menyentuh, tanpa meraba, apalagi ya Allah. Gitu teman-teman sekalian. Serem bener, ngeri dah pokoknya, ngeri urusan perzinaan ini, ngeri ya. Kadang-kadang ya itu tadi, orang baik-baik gitu, setannya yang nggak baik. Mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Qila fi ba'd tafasir, disampaikan pada sebagian tafsir-tafsir, wa ma hiya bi ba'idin minadh dhalimin, hal yang demikian ini yaitu azab, adanya azab ini adalah bukan perkara yang jauh minadh dhalimin, dari orang-orang yang zalim, alladzina ya'maluna bi amalihim, yang dia melakukan pekerjaan yang sama dengan yang dikerjakan sama kaum Lut, baik perzinaan dengan lawan jenis ataupun perzinaan dengan sesama jenis. Ini adalah perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Allah kemudian akan memberikan azab kepada mereka dari dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wa balaghana anna rajulaini kana ya'malani hadhihi al-fahishati al-khabithah fi bait wa min fawqi saqfihi hajara min al-hijara alladhi ursilat ala qaumi Lut fa kharaqa al-hajar as-saqaf wa waqa'a alayhima fa ahlakahuma fa baghala dhalika ba'du as-salaf fa qala sadaqallah wa ma hiya min adh-dhalimina bi ba'id. Saya pernah dengar cerita, kata siapa nih? Kata Imamul Haddad yang nulis kitab ini. Imamul Haddad bilang, saya pernah dengar cerita, ada 2 orang laki-laki, dia ngerjain pekerjaannya kaumnya Nabi Lut, homoseksual ya, dalam sebuah rumah. Dan tiba-tiba min fauqi saqfi, dari arah atapnya rumah tersebut datanglah batu
yang dulu diturunkan Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Turun hujan batu yang datang dari kaumnya Nabi Lut, yaitu batu min sijilin mandud, dari sijil, dari neraka sijil. Batu dari neraka diturunin ke bumi, gimana enggak? Fakarakal hajar as-sagaf, maka batu itu kemudian membakar atapnya, wa waqa alaihima, kemudian menjatuhi kedua orang tersebut, fa ahlakahuma, dan menghancurkan keduanya. Fabalagha dzalika ba'da salaf, maka cerita ini sampai kepada sebagian ulama, pada seorang ulama. Beliau kemudian, ulama itu mengatakan, sadaqallah, benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, bahwa adab yang seperti ini tidaklah jauh bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa seperti mereka juga, bagi orang-orang yang zalim yang melakukan dosa yang sama dengan mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda kita Nabi besar Muhammad, akhwaf ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut, yang paling aku takutkan dari umatku yaitu perbuatan kaumnya Nabi Lut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang tuh yang kayak beginian ditampilkan secara terang-terangan di televisi-televisi, di mana-mana. Sampai teman-teman sekalian, saya pernah pergi ke Thailand beberapa waktu yang lalu, mau ngajar. Saya jalan ke sana, ada undangan di daerah Patani, ya, sama daerah-daerah sekitar situlah. Saya ngisi kajian di sana. Terakhir saya ngisi kajian di Bangkok, di kedutaan Indonesia, ya, kedubesnya ya di sana. Itu teman-teman saya sekalian, saya jalan-jalan juga akhirnya kan, mau beli-beli gitu kan. Itu saya nggak bisa bedain yang mana perempuan beneran, yang mana yang bukan. Sampai teman saya bilang, Ustazah nggak bisa bedain. Gini nih Ustazah, kalau Ustazah ngelihat perempuan cantiknya banget, berarti dia laki-laki. Pokoknya Ustazah lihat nih ya, perempuan tapi kulitnya mulus banget, mulusnya banget, itu berarti dia laki-laki. Dan itu teman-teman saya sekalian, mereka itu nggak main-main loh operasinya, sampai operasi ngikir kulit kepala, ngikir tulang tengkorak. Karena laki-laki sama perempuan kan beda nih kepalanya nih. Kalau perempuan kan lebih kotak ya, lebih lonjong. Kalau laki-laki kan lebih kotak kepalanya. Ini kayaknya nanti pulang-pulang liatin kepala, periksa kepalanya suaminya, periksa. Nah, beda kepala. Saya juga baru gitu loh, baru tahu juga. Jadi mereka itu operasi sampai ke tengkorak kepalanya dikikir. Tengkorak kepalanya tuh diinin gitu, yang bagian kayak agak kotak gitu dikikir. Jadi bentuknya jadi lebih lonjong gitu kepala. Dan gak main-main itu dioperasi, itunya dioperasi. Semuanya gitu. Jadi sungguh-sungguh beneran. Yang kurang cuman bikin rahim doang. Semuanya dia bikin, termasuk mohon maaf payudara, termasuk kulit. Itu mulus-mulusnya, kita nggak ada apa-apanya. Kalah cantik dari mereka. Jadilah saya tuh ngeliatin tuh saja, no, lo di laki-laki tuh Ustazah, kok bisa sih sampai saya samperin? Cakep banget teman-teman sekalian, cakepnya tuh banget, hidungnya mancung, bibirnya merah, kulitnya gitu, rambutnya bergerai, pokoknya dah, ya Allah. Untung saya nggak tinggal di negara yang kayak begitu. Kalau enggak, saya mungkin salaman sama mereka dan saya nggak tahu kalau itu batalin wudu. Saya kirain cewek. Ya Allah, teman-teman sekalian. Dan itu udah mulai merambah nih. Dari sana masuk ke Malaysia gitu kan, masuk ke Indonesia. Udah
lain banyak sekarang. Dulu mah kita nggak tahu gitu. Amalan kaum Nabi Lut ini teman-teman sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan diselamatin. Anak-anak kita mudah-mudahan diselamatin. Amin amin ya Rabbal alamin. Katanya gitu kan, mau cari cewek 30-an, mau cari laki-laki yang ganteng. Ya, kebanyakan mereka udah pada kawin. Atau yang gantengnya nggak mau main cantik, maunya main ganteng juga. Serem bener. Mudah-mudahan diselamatin. Iya, amin. Umat Islam ini ya. Amin ya rabbal alamin. Akhwaf ma akhaf ala ummati, kata Nabi Muhammad. Yang paling menakutkan, yang aku takutkan dari umat saya adalah pekerjaannya kaumnya Nabi. Gak ada yang bisa kita lakukan kecuali doa. Kalau ada tahu orang kayak begitu, jangan dinyinyirin, jangan kita main-mainin, gitu kan? Kita panggil, ayo nyanyi di apa namanya? Ditanggap ya, jangan dibully gitu. Kita panggil di lampu merah itu, suruh nyanyi, jangan teman-teman Islam, jangan. Serem. Kita punya anak, ya enggak? Kita punya cucu. Takutnya kalau kita tair, kita nyinyirin, kita rendahkan, jangan sampai ada di antara keluarga kita nanti akhirnya yang terkena penyakit-penyakit seperti itu. Teman saya pernah cerita, Ustazah tahu nggak kenapa tahun-tahunan ke depan itu dia nyampein nama saya, Ustazah Najibah itu yang waktu itu datang. Nah ini beliau ini yang cerita mas. Ustazah, dia bilang tahun-tahun ke depan akan semakin banyak orang dengan badan laki-laki tapi merasa jiwanya perempuan. Nanti semakin tahun ke depan semakin akan banyak. Saya bilang kenapa gitu Najibah? Dia bilang karena Ustazah, sekarang mereka ini lagi mengembangkan pupuk untuk tanaman, di mana pupuknya tersebut itu bisa bikin buah-buah menjadi besar-besar, dan itu berasal dari plasenta dari yang keluar ketika perempuan melahirkan. Ari-ari, ya. Nah itu udah dikembangkan dengan mendunia teman-teman sekalian. Jadi tuh orang tuh sekarang nih kalau ngelahirin, perempuan melahirkan di rumah-rumah sakit, ari-arinya sama mereka dikumpulkan, dijadikan sebagai pupuk yang bisa membuat buah-buah jadi lebih besar dan tidak mudah busuk. Makanya pisang yang aslinya seberapa gedenya, yang pisang yang dari Bangkok tuh, itu kan gede-gede. Buah durian aslinya seberapa? Dari mereka gede-gede. Dan itu nggak cepat basi, nggak cepat rusak, nggak cepat busuk. Buah apel dari Malang tuh, seberapa gede coba? Segitu-gitu, kecil-kecil teman-teman sekalian. Sekarang apel datang besar-besar. Buah sekarang semuanya jadi mendadak besar-besar. Hampir semua buah lebih besar dari ukuran aslinya dan tidak mudah busuk. Buah jeruk dulu umurnya berapa hari? Buah jeruk sekarang umurnya berapa hari? Buah apel dulu umurnya berapa hari? Dari matang ke busuk. Buah apel sekarang berbulan-bulan. Itu kenapa tuh? Itu dia tuh. Dari plasenta ari-arinya perempuan itu ya, dari plasentanya perempuan, ari-arinya perempuan. Teman-teman saya sekalian, ari-arinya perempuan itu adalah bagian dari perempuan yang paling banyak genetika keperempuanannya. Orang makan buah tersebut, kemudian di dalam tubuhnya mengandung genetika perempuan. Ketika perempuan tersebut sedang hamil, banyak makan buah-buahan yang seperti itu, lahirlah anak-anak yang sebenarnya badannya adalah laki-laki, akan tetapi mengandung genetika perempuan. Kemudian mereka merasa saya terjebak dalam tubuh laki-laki, padahal saya adalah seorang perempuan. Gitu. Nah kalau kayak begitu kan masa mau disalahin apanya dong Ustazah? Ya tuh. Sekali lagi nggak ada yang bisa kita lakukan selain daripada doa.
Bagus doa. Saya begitu habis dengar cerita itu, jadi was-was. Apalagi kalau udah ada ponakan-ponakan lagi pada hamil, itu kan, jangan makan buah. Kalau makan buah, buah lokal aja. Jangan makan vitamin-vitamin yang aneh-aneh, saya bilang. Udah, orang dulu-dulu tuh nggak pakai begitu-begituan, dah madu udah paling bagus, air kelapa udah paling bagus, sudah deh. Udah yang normal-normal aja, yang kayak biasa-biasanya aja, kencur banyakin. Ya Allah, ya Allah. Habis bingung ya, jadi serba salah. Mudah-mudahan Allah selamatin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan, la'anallah sab'ah min khalqih min fawqi sab'a samawat. Allah melaknat 7 kelompok dari makhluknya dari 7 lapis langit. Waraddada la'na ala wahidin minhum thalathah, dan Nabi kemudian mengulangkan laknatnya tersebut kepada salah satu dari 7 kelompok tersebut 3 kali. Nabi bilangnya 3 kali. Maksudnya la'anallah sab'a min khalqi sab'a samawat. Mal'un itu 3 kali untuk kelompok yang satu ini. Wala'na kullu wahidin la'natan takfi. Sementara yang lain itu cuman disebutin laknatnya sekali. Apa katanya Nabi? Mal'un man amila qaumi Lut. Mal'un man amila qaumi Lut. Mal'un man amila amala 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 qaumi Lut. Dilaknat orang yang melakukan pekerjaannya kaum Nabi Lut. Dilaknat orang yang melakukan pekerjaannya kaum Nabi Lut. Dilaknat orang yang melakukan pekerjaannya kaum Nabi. Yang lainnya cuman satu-satu laknatnya. Apa itu? Mal'un man dabah li ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih tidak dengan nama Allah. Mal'un man ata syai'an minal bahaim. Dilaknat orang yang mendatangi binatang. Ada ya. Ada penyakit tuh. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Mal'un man aqwa walidih. Dilaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mal'un man jama' bainal mar'a wa ukhtaha. Dilaknat orang yang mengumpulkan antara saudara dengan antara seorang perempuan dengan saudaranya. Maksudnya dia menikahi kakak sama adik gitu kan, atau dia dia menikahi kakak tapi naksir sama adik. Yang begitu gitu tuh. Mal'un man ghayyara hududal ardi. Dilaknat orang yang merubah-rubah aturan-aturan di bumi. Mal'un man idda'a ila ghairi mawali. Dilaknat orang yang memanggil kepada selain binnya, selain nasabnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah beliau mengatakan juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'ah yusbihuna fi ghadabillah, 4 kelompok orang masuk pagi dalam laknatnya Allah, wa yumsun fi sakhatillah, masuk sore dalam keadaan dimurka sama Allah. Pagi dilaknat sama Allah, sore dimurka sama Allah. Qultu man hum ya Rasulullah? Abu Hurairah nanya, siapa itu mereka ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa. Orang laki-laki yang suka nyerupa sama perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, dan perempuan yang suka nyerupai laki-laki. Walladzi ya'til bahimah, dan orang yang mendatangi binatang. Walladzi ya'tir rijal, dan laki-laki yang mendatangi laki-laki. Wa ma warada fi tahrimiz zina wal liwat wa fi uqubat murtakibihima katsirun syahir. Dan apa yang datang tentang keharamannya zina dan keharamannya liwat, dan dalam siksa mengenai orang yang melakukan hal tersebut, katsirun syahir, banyak sekali beredar di mana-mana, banyak hadis, banyak ayat, banyak cerita-cerita. Wa hasbuka bihima qubhan wa tahriman wa nakalan ma rataballahu alima fid dunya qabla al-akhirah minal haddi wal uqubah. Dan cukup bagi kamu sebagai menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah dosa besar dan keharaman yang sangat-sangat
sangat-sangat kuat apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari aturan di dunia sebelum akhirat, minal haddi wal uqubah, dari adanya had, dari adanya hukuman rajam kalau dia sudah menikah, dan cambuk 100 kali cambukan kalau dia belum pernah menikah. Gitu ya. Wabayana dzalik wallahu a'lam bissawab. Ya Allah. Mudah-mudahan dikasih keselamatan semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyati annallaha yuba'idna minaz zina minal liwat wa min kulli ma harrama Allah ta'ala minnana wa min jami'i ahalina wa garabatina ila yaumil qiyamah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.